Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Ka'bah adalah pusat kiblat umat Islam. Bangunan suci yang dibangun dengan tangan penuh ketaatan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tempat sujud, tempat jutaan air mata tumpah setiap hari, tempat jutaan doa menembus langit. Namun, tahukah kamu akan datang suatu masa di mana bangunan suci ini akan dihancurkan? Dan ironisnya, yang menghancurkannya bukan musuh dari barat, bukan oleh bom nuklir, bukan oleh teknologi canggih buatan manusia, tapi yang menghancurkannya adalah seorang lelaki dari Habasyah, seorang pria asing yang bahkan tak dikenal dunia. Dialah Zuhswai Atain, si pemilik betis kecil. Siapa dia? Dan mengapa Ka'bah, rumah Allah, bisa dihancurkan? Dan apa artinya bagi dunia dan umat Islam? Sahabat Islam, Ka'bah bukan sekadar bangunan batu hitam yang berdiri di tengah padang pasir. Ia adalah merupakan lambang tauhid, saksi sejarah ribuan tahun manusia menyembah Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dari zaman Nabi Adam, jejak tauhid telah tertanam di tempat ini. Setelah runtuh pada zaman Nabi Nuh akibat banjir, kemudian Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk membangunnya kembali. Dari sinilah Hajar berlari antara Safa dan Marwah. Dari sinilah jutaan umat tawaf, bertakbir, memohon ampunan. Namun, di akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan. Bukan karena bencana, dan juga bukan karena faktor usia, tapi karena iman manusia telah sirna. Dalam hadis syahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah. Ia berkaki bengkok. Seolah-olah aku melihatnya sekarang. Berkulit hitam, berkaki bengkok, dan akan merobohkan Ka'bah batu demi batu. Hadis riwayat Bukhari 1591 dan Muslim ke-2909. Dialah Zuhswai Atain. Bukan jenderal besar, bukan penguasa dunia, hanya sosok kecil yang muncul di saat dunia tak lagi mengenal Allah. Saat tak ada lagi orang yang tawaf, tak ada lagi azan, tak ada doa, tak ada air mata, tak ada lagi yang menjaga rumah Allah. Ka'bah diruntuhkan, batu demi batu. Mungkin sahabat Islam akan bertanya, bukankah Allah pernah melindungi Ka'bah dari tentara Abraha? Benar. Dulu, Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Tapi kelak, tidak akan ada ababil, tidak akan ada mukjizat. Kenapa? Karena Islam sudah tidak lagi hidup, masjid-masjid kosong. Al-Quran telah diangkat dari dada manusia. Tak ada lagi haji, tak ada lagi iman. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, penghancuran Ka'bah itu terjadi ketika manusia tidak lagi mengenal haji dan tidak mengenal Islam. Bayangkan dunia tanpa azan, tanpa Al-Quran, tanpa sujud, tanpa Islam, dan saat itulah Ka'bah tak lagi dilindungi. Ia dibiarkan hancur karena penghuninya telah melupakan Tuhannya. Peristiwa ini adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Sebelumnya akan terjadi munculnya Dajjal dengan fitnahnya yang mengguncang dunia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kematian Imam Mahdi, keluarnya Yajuj dan Majuj, bangsa perusak. Ditiupkannya angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang beriman. Setelah itu, dunia hanya dipenuhi oleh manusia-manusia jahat. Dan saat itulah, Ka'bah akan diruntuhkan tanpa ampun. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang paling buruk dari umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islam, mari kita bercermin. Apakah kita sedang menuju masa itu? Masjid masih ramai, tapi hati mulai kosong. Salat dilakukan, tapi tak lagi khusyuk. Haji dilakukan, tapi demi status sosial, Islam diklaim, tapi sering dikorbankan demi dunia. Tanda-tanda kecil kiamat telah nyata. Musik dan maksiat jadi hiburan utama. Ilmu agama dilecehkan, ulama ditinggalkan, perzinaan dianggap normal. Gaya hidup kafir lebih digemari daripada sunnah Nabi. Bukankah ini pertanda bahwa fondasi iman sedang runtuh perlahan? Namun sahabatku, kita belum terlambat. Ka'bah belum dihancurkan. Azan masih berkumandang. Al-Quran masih bisa kita baca. Masih ada yang tawaf, menghafal, dan mengajarkannya. Selama itu masih ada. Kita masih punya harapan. Kembalilah kepada Islam. Ajak keluargamu,
mencintai tauhid. Penuhi rumahmu dengan syalat. Menangislah dalam sujud, sebelum tak ada lagi tempat untuk bersujud. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Bantu sebarkan kesadaran sebelum semuanya terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.